Bab 1315. Ayah adalah Adipati Agung. Nicholas Mitchell dan yang lain tersentak. Bukankah prajurit Fradron terlalu lugas? Secara langsung mengartikan orang yang diberi gelar Adipati Agung benar-benar kuat. Sangat kuat sehingga Nicholas Mitchell tidak bisa dibandingkan dengannya. Seberapa kuat dia? Nicholas Mitchell berpikir bahwa dirinya tidak terkalahkan di dunia jika wangsa asalnya tidak keluar. Dia diam-diam menebak mungkinkah Adipati Agung berasal dari 4 wangsa. Aku harap Dewa Perang Mitchell akan datang untuk berpartisipasi pada hari upacara penobatan Adipati Agung. Setelah prajurit Fradron menyampaikan perintah, dia pergi. Nicholas Mitchell dengan wajah muram dan dalam suasana hati yang sangat tidak bahagia. Awalnya dia telah memenangkan posisi Dewa Perang Kunlun, dan menjadi malaikat pencabut nyawa yang ditakuti semua orang. Dia merasa tidak terkalahkan, tapi tiba-tiba seseorang dengan gelar Adipati Agung muncul. Ini membuatnya tidak bisa terima. Perasaannya sangat kecewa. Di sisi lain, Nathan juga menerima perintah untuk dinobatkan menjadi Adipati Agung. Ini mengejutkan dan membuatnya senang. Dia berpikir hanya akan mengembalikan status Dewa Perang Kunlun. Tak disangka, ia dianugerahi gelar Adipati Agung untuk memimpin begitu banyak pasukan. Bahkan Dewa Perang Kunlun berada di bawah komandonya. Selamat untuk Adipati Agung. Prajurit Fradron memberi selamat. Kami berharap Adipati Agung akan pergi ke Gandala 3 hari ke depan. Menerima penobatan. Ya, aku akan ke sana sesuai jadwal. Nathan mengangguk. Setelah prajurit Fradron pergi, Nana bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, apa itu Adipati Agung? Sedikit lebih kuat dari Dewa Perang. Nathan mengelus-elus hidung kecilnya. Ayah adalah Adipati Agung. Saat Nana dewasa, apa Nana ingin menjadi Dewi Perang? Nathan menggoda Nana. Mau. Nana ingin menjadi Dewi Perang. Nana tepuk tangan dengan tangan mungilnya yang gempal. Berita penobatan Adipati Agung Neslandia dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri, membuat keramaian di mana-mana. Bahkan Kirana dan Claudia juga mendiskusikannya. Karena terdengar di mana-mana. Namun, keduanya sengaja menghindari Nathan saat membicarakannya. Takut Nathan akan mendengarnya. Lagi pula, masalah seperti ini sensitif bagi Nathan. Jika fisik Nathan normal, dia akan tetap menjadi Dewa Perang Kunlun. Mungkin di masa depan dia bisa mencobanya. Dan mungkin saja dia akan menjadi Adipati Agung. Tapi sekarang dia duduk di kursi roda. Topik semacam ini hanyalah pukulan baginya. Tidak ada yang bisa menerima hal ini. Bukan. Melihat Nathan datang, Kirana dan Claudia langsung terdiam. Mereka bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat Nathan menatap mereka dengan aneh, keduanya merasa tidak enak hati. Berpikir apa Nathan mendengarnya? Apa yang nenek dan ibu bicarakan? Nana berlari mendekat. Tidak ada. Kirana menutupi. Nenek dan ibu sedang membicarakan Adipati Agung, kata Nathan sambil tertawa. Dek, jantung Kirana dan Claudia jatuh. Ternyata Nathan telah mendengar semuanya. Raut wajah keduanya jelek. Oh, hal ini. Nenek, ibu, ayah adalah Adipati Agungnya. Nana dengan polos berteriak. Apa? Ini membuat Kirana dan Claudia tertegun. Nana berkata dengan tegas dan yakin. Jangan-jangan itu benar. Keduanya berkeringat dingin. Aku adalah Dewi Perang. Ayah adalah rajanya, kata Nana sambil tertawa. Fiuh. Kirana dan Claudia menghela nafas panjang. Menakuti mereka saja. Betul sekali. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin Nathan, yang duduk di kursi roda, mendapat gelar Adipati Agung? Mungkin Nathan sedang bercanda dengan Nana. Juga membuat Nana menjadi Dewi Perang. Anak-anak berbicara sesukanya. Kirana berkata dengan serius. Nathan, kamu jangan sering berbicara hal seperti ini pada Nana. Dia akan menganggapnya serius. Bab 1316. Besok, aku akan pergi ke upacara penobatan Adipati Agung. Ya, anak-anak sedang dalam tahap pertumbuhan. Dia mungkin akan ingat semua yang dikatakan orang dewasa. Ini tidak baik untuk pertumbuhannya. Nak, jangan katakan hal seperti itu lagi ke depannya. Claudia juga membujuk. Dia takut saat Nana keluar, memberitahu semua orang bahwa ayahnya adalah Adipati Agung. Seberapa buruk dampak hal itu? Mungkin Nana akan dikucilkan. Ya,
Oke, aku tidak bicara lagi. Nathan mengangguk. Lagi pula, statusnya istimewa. Akan berbahaya bagi Nana. Dan identitasnya harus dirahasiakan untuk sementara waktu. Ini adalah perintah yang disampaikan oleh prajurit Fradron. Meski bulan ini dia telah mencapai prestasi perang yang mengerikan. Tapi apa bisa dikatakan sudah bersih total? Mustahil. Setidaknya masih ada bahaya besar yang tersembunyi. Salah satunya adalah masih ada orang atau organisasi di Neslandia yang belum diketahui. Kedua, rahasia kembalinya Forkul Hetik belum ditemukan. Perintah dari prajurit Fradron adalah menobatkan Nathan sebagai Adipati Agung. Walau identitasnya masih perlu dirahasiakan untuk menarik lebih banyak musuh untuk muncul. Oh ya, Nathan, apa kamu baik-baik saja? Kirana juga sangat memperhatikan perasaan Nathan. Berinisiatif untuk bertanya. Nathan tercengang sejenak. Hah, kamu juga mendengar berita tentang penobatan Adipati Agung bukan? Ya. Kenapa? Nathan menatapnya penasaran. Apa kamu tidak terpengaruh sama sekali? Harusnya kamu bisa memperjuangkan kehormatan ini. Tapi sekarang keadaanmu. Kirana mengungkapkan kekhawatirannya. Ah, tidak apa-apa. Aku tidak peduli sama sekali. Bukankah sekarang lebih baik? Bisa menemani kalian. Nathan tersenyum. Baguslah. Aku masih khawatir kamu tidak bisa menerimanya di hatimu. Dan memiliki pemikiran yang lain. Kabar penobatan Adipati Agung semakin bergejolak. Dampaknya semakin besar. Tapi di saat yang sama, semua orang menebak siapa yang akan menjadi Adipati Agung. Semua orang sulit membayangkan siapa orang itu. Semua orang mendapat kabar bahwa orang itu bukan Nicholas Mitchell. Bahkan Nicholas Mitchell harus berada di bawah komando Adipati Agung. Jadi siapakah orang itu? Tokoh-tokoh hebat yang menorehkan prestasi di tahun-tahun ini hanya beberapa orang. Bisa dihitung dengan jari. Siapakah dia? Tapi Neslandia terdapat banyak orang berbakat tersembunyi. Ada banyak orang luar biasa. Semua orang sangat penasaran. Banyak orang ingin pergi ke aula penobatan raja untuk melihat siapa sebenarnya Adipati Agung. Kabar terus simpang siur. Mereka yang tidak bisa duduk diam tentu saja berasal dari luar negeri. Hanya Tuhan yang tahu karakter seperti apa Adipati Agung itu dan seberapa besar ancaman yang akan ditimbulkannya bagi mereka. Saat ini, Nicholas Mitchell sudah cukup membuat mereka menderita. Kemudian muncul Adipati Agung. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Ratusan negara di luar negeri mulai menggunakan sejumlah besar koneksi untuk menyelidiki identitas Adipati Agung. Dia akan menjadi bahaya tersembunyi. Harus diselidiki secara menyeluruh. Semua orang menunggu upacara penobatan Adipati Agung 3 hari menjelang. Kemungkinan besar mereka bisa melihat wajah aslinya. Mengetahui identitas Adipati Agung yang sebenarnya. Waktu berlalu dengan cepat. Hari berikutnya adalah upacara penobatan Adipati Agung. Aula penobatan raja telah dipersiapkan. Tinggal menunggu Nathan untuk menghadiri upacara penobatan Adipati Agung. Konon upacara penobatan Adipati Agung besok akan disiarkan langsung. Kita beruntung. Kita bisa menyaksikan kelahiran Adipati Agung. Kirana berkata dengan bersemangat saat mendapat kabar. Semua orang sangat mencintai negara Neslandia. Sangat wajar semua orang bersemangat menyaksikan acara akbar tersebut. Besok kita tunggu di depan layar. Claudia juga penuh harapan. Nana juga ingin lihat. Nana juga ingin lihat. Nana ikut mengoceh. Saat ini, Nathan tiba-tiba berkata, Bu, Kirana, aku akan pergi ke Gandala besok. Bersambung.